Oke, selamat malam semua. Apa kabarnya? Di hari Kamis, ketemu lagi dengan saya Sam Kevin dari Audio Station. Nah, barusan ada ekstra dikit itu cuplikan live recording di Lokananta Solo. Kenapa saya puterin video itu? Karena malam ini kita akan bahas proses produksi live recording Glenn Fredly tersebut sama engineer-nya langsung nih. Jadi siapin pertanyaan kalian, kalau yang mau tanya seputar live recording, kita akan langsung bahas sama-sama ya. Ngomong-ngomong terima kasih yang udah bergabung, yang udah setia bergabung dengan kami setiap hari Selasa dan Kamis. Semoga sehat-sehat semua ya. Oh ya, sebelumnya juga selamat Idul Fitri buat teman-teman yang merayakan. Mohon maaf lahir batin dari kami Audio Station, dan semoga kita tetap bisa dalam kesehatan dan tetap semangat ya. Seperti biasa kita ngadain Audio Talk ini tujuannya adalah untuk ngasih semangat dan ngasih ilmu-ilmu yang bermanfaat buat kalian. Jadi moga-moga berfaedah dan siap untuk menghadapi new normal. Oke guys, jadi di akhir nanti juga bakal ada lelang produk yang cukup unik, nanti kita akan bahas. Tapi langsung aja saya akan undang salah satu teman saya. Ini engineer cukup lama sih. Engineer lama, dia engineer yang kenyang banget di studio dan juga di live. Nah, saya suka banget kerjaan dia karena kerjaan dia ini banyak berhubungan dengan orkestra, terutama dia banyak barengan sama Mas Erwin Gutawa gitu. Terus juga dia kerjain Gigi Band juga sama dia. Dan jadi dia ini kayak bunglon gitu, hidup di dua dunia gitu, di studio dan di live. Nah, kita pengen sama-sama bahas sama dia apa sih bedanya teknik ataupun pengalaman dia di dunia studio maupun di dunia live recording. Kita akan sama-sama undang beliau ya. Namanya Sadat Effendi. Sebentar, saya cek dulu. Oh, kayaknya dia belum bergabung sama kita nih. Anyway, coba saya japri dulu ya. Kalau ada pertanyaan, silakan mulai tanyain aja, nggak apa-apa, biar saya bisa bahas. Sound drumnya asik banget. Nah, itu dia. Drummernya Ryandra. Biasanya dia ikutan nongkrong di live kita nih, nggak tahu nih. Oke guys, bentar ya. Mana nih? Om Sadat masih belum ada. Ngomong-ngomong, sekalian bahas dikit, drumnya asik banget. Biasanya saya kenalin dulu pernah nama-nama timnya ya. Yang di Glenn itu tadi, drummernya ada Ryandra, bassisnya ada Bonar Abraham, terus keyboardnya ada Mas Hari Anggoman, senior banget. Terus juga siapa lagi tadi ya? Penyanyinya pasti Glenn Fredly ya. Sebentar saya komunikasi sama Om Sadat dulu nih. Ternyata internetnya bermasalah katanya. Kalau GSM aja gimana ya? Oke guys, welcome. Ada Imam. Wah, mantap nih. Iya dong, harus mantap. Oke, nah ini. Halo, Dengar. sorry semua. Ya, denger ya. Apa kabar bro? Baik. Dari tadi Gimana? ngomong minal ini wal faizin, mohon maaf lahir batin. Oh, iya. Maaf lahir batin ya. Nggak Ya, kemana-mana. sehat-sehat om. Sehat-sehat ya. Sehat. Kan bukannya kita emang Ini orang saya. studio nggak pernah kemana-mana. Nggak ada beda Ngaruh ya. kan buat kita kan. Nggak ngaruh. Itu sangat Gitu. salah. Bukan studio lah. Nah itu makanya tadi gue berhubung sama teman-teman kan, yang bikin serunya tuh eh, Mas Sadat ini hidup di dua dunia nih, amfibi. Satu Hmm. di live dan satu di studio. Makanya kita mau bahas eh, banyak hal gitu tentang live recording gitu. Ya. Boleh. Thank you loh Om. Thank you Om Sadat sebelumnya udah mau join sama kita nih. Really appreciate. Oh, ada. Iya. Tapi Ada sebelumnya mau Willy ini tuh. Om, Willy mana nih? Iya. Oh Willy, oh iya. Apa kabar Will? Oke, gue mau nanya Om, gimana sih awalnya dulu terjun ke dunia audio Indonesia tuh, dan mungkin bisa bagi pengalaman buat teman-teman yang baru mau terjun ke industri tuh.
langkah-langkahnya gimana bisa sama artis-artis top. Siapa aja sih artisnya? Biasanya kalau audio engineering mungkin awalnya di studio dulu kali ya. Audio studio recording. Dari situ kan eh, kebuka tuh kenal-kenal musisi, manajer-manajer ataupun manajemen-manajemen lah gitu kan. Terus Hmm, terang recording session pertama gue tuh di Desk Studio. Lo ngerti nggak tuh zaman dulu? tahu, Tempatnya Om JM. tahu Iya, iya. dong. Iya. Nah, jadi apa namanya? Gue baru balik dari sekolah, nggak lama. Oh enggak, gue ketemu Om JM kan. Gue setengah-setengah live dari pertama memang. Gue ada live Oke. di apa namanya tuh? Blok M tuh ada mall tuh ada ya small small stage gitulah. Gue bantuin monitor di situ tuh awal-awalnya Widih. on the weekend. Terus gue ketemu JM, terus nggak lama dia nanya, lu ngerti Pro Tools dan lain-lain nggak? Akhirnya gue kesono, session pertama gue langsung Andi Rianto, men. Dari Widih. situ session pertama gue langsung Andi Rianto yang main gitar dan Casmala itu gue nggak bisa lupa tuh. Oke. Terus Dencas. di situ si yang Pimpro projectnya itu Genki Gutawa, adanya Mas Erwin kan. Dia waktu Oke. itu NR-nya Warner kan. Ya dari situ ya gelinding lah. Akhirnya nggak lama gue bantu Yosef freelance di The Studio. Si Yosef itu kan chiefnya di situ. Iya, iya, Terus iya. sambil live sound monitor lah gitu kan. Karena kalau Iya, yang FOH biasanya kan yang senior gitu, kita iya. bantu-bantu. Uh, uh, Era itu eranya Rosa sama Master Key ya, bandnya, kenal bandnya Master Key segala macam. Awal-awalnya Rosa lah kalau nggak salah. Ya dari Tahun situ berapa tuh? kenal JM. Dari itu nggak lama ya ke tempatnya Mas Erwin. Mas Erwin kira-kira dari pertama itu ke Mas Erwin selang 3-4 bulan lah gitu kan. Oke. Lanjut langsung itu di tengah-tengah proyeknya Kus Plus Recording tuh. Jadi Mas Erwin kan bikin tribute Kus Oh, Plus kan. Dari situ oke. satu album itu penyanyi aja Sony, waktu itu proyek Sony kan. Itu head audionya kan Eko kan. Gue Mhm. uh, recording engineer juga di situ, session bareng Eko. Ya udah gelinding dari situ ya, kenal Gigi, kenal Bujana, ngisi segala Oke. macam ya, banyak-banyak. Ya dari situ gelinding terus lah, dari EG. Ya. Oh pada time EG itu kebetulan gue kenal live sound engineer senior Bang Asril juga. Jadi gue memang nginjek kiri kanan gitu. Seneng live Ya. weekend kalau dia di studio. Nah jadi namanya passion ya. Jadi kita haus ilmu gitu, ketemu senior segala Benar. macam, main-main ke akhirnya Ya. ya udah. Jadi sambil di EG megang recording di live sound waktu itu gue langsung diajak Bang Asril Soundrenalin tuh 2003, Oh, langsung tour 5 oke. kota. Iya, megang megang sebenarnya ya asistennya Bang Asril lah, di monitor nyatet-nyatet, zaman dulu masih mixer analog, nyatet-nyatet Iya, record iya, sheet lah iya. gitu-gitu. Iya, iya. Jadi Iya dari mulainya situ, ini dari nol banget ya? dari iya pulang sebenarnya sekolah kan pengantar ya, pengantar aja ilmu. Pengantar. Kalau Ya. pengalaman harus dari nol memang sih, harus Pengalaman nyemplung dari lah gitu. nol. Iya. Tapi Iya. gimana ceritanya bisa langsung pegang artis besar gitu tuh, ada tips nggak sih? Karena beberapa engineer tuh sulit banget untuk bisa dapat kepercayaan megang artis besar gitu. Ada tips nggak, Om? Ya, sebenarnya kalau bicara megang itu kan kesempatan ya. Tapi yang pasti, yang gue bisa ngomong, ketika waktunya tiba, lo harus make impression gitu. Kayak Make kayak impression. gue inget, iya, kayak gue inget 100%. Gue ada cerita dikit nih, gue Ya, spontan aja. Jadi pas di proyeknya EG itu, si Mas Bud, Dewa Bujana ngisi gitar. Itu tutinya ya, ribet banget. Si EG kasih tutinya ribet banget. Akhirnya dari situ gue bilang, Mas Bud mau coba half speed aja nggak? Jadi kan di Pro Tools tuh bisa kayak pita, lu shift space bar itu dia langsung half speed playback, habis itu dia dipelanin main ya. satu oktav di bawah, Ya, dipelanin satu oktav di bawah, baru kayak ngejang itu tutinya. Dari situ oke. nggak lama gue langsung dipanggil Gigi Manajemen, artinya Oke. kita kita harus make something gitu. Jadi mungkin si Ya, impresinya Bujana pertama ketemu gue ya, oh gue kok jadi gampang ya, mungkin sama Sadat jadi gampang lah gitu. Jadi ya, ya. kita we never know gitu. Jadi kita Betul, yang pasti kita harus 110% lah every time gitu. betul. Kayak gue Benar. rekaman di studionya EG, sebelum semua datang gue
persiapin AC-nya, temperatur, dari small things fair. gitu. Karena take Iya, vokal kan. iya. Betul. Lampunya segimana, headphone cue-nya udah enak apa belum, segala macam. Apa layoutnya nyaman gak sih? Dia akan kesandung kabel gak sih, kayak gitu-gitu. Jadi Wow. ya gue sampai segitunya dulu. Gue Segitunya bahkan ya. karena kan zamannya di studio Erwin itu kan dia hijrahan dari zaman studionya Krisya, jadi banyak mikrofon yang ya boleh dikatakanlah nggak prima gitu. Jadi gue ada waktu kosong, gue cek kondisi mikrofonnya, gue bandingin pakai headphone, cek apakah. Jadi kita harus tahu tools kita yang kita pakai, apakah itu prima apa enggak gitu kan. Jadi ketika begitu on session, capture audio, ada something wrong, kita udah tahu, oh mungkin bukan alatnya, mungkin placementnya atau apa gitu. Jadi kita harus tahu medannya kita dulu kan, apa ada dekat kaca, apa segala macam. Jadi kalau gua rasa bagi yang starting itu jangan pelit sama waktu, jangan pelit sama apa ya, kita harus dedikasi lah ya. Jadi kita harus tiba di session itu setengah jam paling lama, atau kadang gue sih selalu 1 jam sebelum lah gitu. Kita prepare everything, cek datanya, kadang-kadang kan harus load data dulu, kita harus inisiatif, Mas datanya udah ada belum, apa segala macam kan, hal-hal kecil gitulah. Cuman itu akan ke bawah terus kan sampai kita dari recording engineer, kan pengalaman gue terus tuh. Jadi recording di studio kan, recording engineer adalah pintu pertamanya engineer di studio gitu kan ya. Ya mungkin asisten lah teman, kalau di kita kan, kalau di luar negeri mungkin studio besar ada recording engineer, ada asisten. Tapi kalau di kita kan lebih ke apa ya, small studio, overdubbing gitu kan. Jadi ya langsung hot seat gitu, lo langsung harus take in charge gitu. Jadi make sure, katakanlah kalau misalnya gue engineering si Irfan Nat, vocal director, hobinya Irfan apa nih? Jadi ada small things yang bikin intinya sebenarnya everybody win-win solution gitu. Jadi waktunya efisien dan lain-lain kan sebenarnya itu kan. Jadi si penyanyi happy, yang ngedirect happy, everybody happy lah. Kita juga nggak jadi overtime, kita harus pulang malam, ngedit, siapin data kan. Jadi ya sebenarnya kita take early time, tapi kita bisa pulang bareng-bareng cepet gitu kan, kayak gitu. Jadi happy lah gitu. Ya, keren. Kalau gue tangkep sih berarti nomor pertama tuh buat bikin impresi itu kita harus punya mental melayani dulu ya. Karena kita kan orang belakang layar, kita melayani si artisnya itu biar dia bisa prepare-nya aman, bisa dia rekaman tuh nggak usah mikir teknis. Iya nggak sih? Itu kan tugas kita, Om ya. Goalnya sih. Kebanyakan. Kan kita ini sebenarnya ini art kan. Kita nih audio engineer ya, setengah art, setengah teknis. Nah, jadi kita harus bisa handling teknisnya itu supaya si produser, si penyanyi atau musisi udah taunya denger sound enak aja udah gitu kan. Dia udah nggak perlu mikir itu mic apa, itu kabelnya apa, ya itu ada. Jadi udahlah kita bikin smooth aja sebenarnya, itu lebih goalnya kan. Iya. Nah, terus bedanya kan lu di dua dunia nih, live recording iya, studio recording iya. Apa sih hal yang paling membedakan di live dan di studio menurut lu? Halo? Ya, halo. Sorry, diulang nih. Iya, apa yang membedakan live di studio recording sama di live recording? Apa yang paling membedakan? Nah, jadi kalau jadi kan live recording ini bisa jadi project studio cuman di take-nya live, ataupun kalau konser itu cuman capturing doang kan ya kalau konser kan. Tapi kalau live recording ini sebenarnya yang kita maksud kan di barangkali ya nggak mesti di studio juga sih, bisa jadi di workspace aja, ada ya empty room atau gimana gitu, kita bisa manfaatin. Syukur-syukur ya fasilitas studio yang semua udah ada sistem audionya ya. Bisa juga nggak ada sistemnya, kita bawa sistem dari luar ya. Ya banyak cara sih sebenarnya, cuman kalau studio kan yang kita biasa kenal kan lebih ke overdubbing kan ya, one by one, musisi bisa diulang-ulang gitu ya. Ya seperti biasa lah, nggak ada yang salah sih, cuman kalau ada yang belum pernah nyobain live recording harus nyobain gitu menurut gue, karena excitementnya beda gitu, energi atmosfernya itu beda gitu, dan itu akan reflect ke productionnya nantinya. Ya entah lo kadang-kadang cuma ambil basic rhythmnya doang, bisa kalau band kan mungkin
drum bass, gitar rhythm gitu. Itu aja pun udah feel-nya udah lumayan ngaruh gitu. Ya nggak harus vokal sih, kadang-kadang vokalnya juga overdubbing gitu atau lead gitarnya gitu. Iya. Tapi kalau dari production sendiri sebenarnya lebih apa ya, lebih bagus mana sih antara live recording dan studio recording? Kalau live kan dalam kita bahas nih, berarti sekali main tuh bersamaan nih, banyak orang kan dalam satu Ya. ruangan. Karena mereka pengen saling interaksi, dapetin groove-nya bareng gitu, energinya bareng. Tadi yang lu bilang tuh, gua nangkep sih energinya Ya. di live recording tuh nggak bisa dikalahin sama studio recording yang one by one kan? Nggak, jadi sebenarnya mungkin tergantung hasilnya yang mau dicari juga ya. Kadang-kadang kalau yang pop banget, musik sampelnya lebih dominan, mungkin ya lebih ke overdubbing yang sekarang biasa gitu kan. Cuman kalau yang sound-sound kayak organik gitu, yang benar-benar feel band, itu kayaknya kita kalau live lebih enak nih dibanding ini. Jadi ya biasanya rutenya live, apalagi biasanya kalau bandnya udah biasa main bareng, terus materinya juga sering dibawain. Karena banyaknya nih proyek yang ntar nanti gue ceritain, ada dari 4 itu 2 proyek sebenarnya mereka udah biasa perform dengan lagu baru itu, tapi belum pernah ada albumnya, tapi biasa udah dipakai live. Sampai di satu titik, jadi dibalik, udah sering live dengan bawa lagu lagi itu belum ada rekamannya. Gimana kalau kita rekaman, tapi kan udah biasa banget gitu main live-nya, ngapain harus dubbing lagi, udah sikat aja gitu. Jadi satu itu ya, jadi satu emang feel lagunya mereka udah mantep banget lah. Tapi sebenarnya itu juga walaupun nggak pernah direkam ya mungkin bisa rehearsal ya, nggak harus live juga gitu. Jadi mungkin kalau apa namanya album baru, materi lagunya udah jadi ya bisa rehearsal studio biasanya. Jadi jangan benar-benar blank. Jadi jangan blank mentah banget baru ke studio gitu kan. Bisa jadi rehearsal dulu. Karena band-band luar gitu kalau lo perhatiin yang band ya, yang organik gitu kayak misalnya Red Hot atau U2, itu sampai detik ini mereka tuh capturingnya live recording gitu karena mungkin nyari groove, nyari apa sambil bisa ngejam kan. Gue kayak sama Gigi juga dulu mungkin nggak semua sih, cuman ada beberapa yang barangkali nggak mesti diambil semua, kadang-kadang sambil nyari oh yaudah deh take drumnya doang atau take drum sama bass bisa bareng atau we never know kan. Oh yaudah deh sekalian sama rhythm yang ini gitar. Nah, jadi tapi si studionya itu udah harus di format live recording gitu. Jadi anytime mereka punya ide apa, jadi sekalian rehearsal sekalian. Jadi itu kayak multifungsi juga bisa kayak gitu ya. Iya. Dan kesulitan yang paling utama di live recording itu apa sih, Om? Pengalamannya? Nah, sebenarnya bocoran ya, teman kita. Gue mau cerita dikit. Jadi kalau di live itu kan kendalanya bocoran lah. Tapi sebenarnya bocor itu terjadi ketika ada satu yang kencang, satu yang pelan. Baru terjadi bocoran. Jadi yang si loud signal masuk ke mikrofon yang soft signal tadi kan. Tapi kita nggak kebayang pertamanya kalau kayaknya bakal bocor itu. Tapi kalau dua-duanya kencang, misalnya drum sama gitar elektrik, itu kalau lo cobain sebenarnya no problem gitu. Ada dikit banget tipis karena si gitarnya loud, drumnya loud gitu. Jadi no problem. Tapi kita harus aware juga, misalnya kita taruh kayak yang Glenn itu sebenarnya agak challenging banget karena itu ada kaitannya sama gambar ya, ada DVD for pictures gitu. Jadi sebenarnya placement vokalisnya bocoran atau ini kan kayak impossible, teman. Karena vokal itu kategorinya kan soft sound ya, artinya dibanding yang drum, vokal, piano itu kategorinya soft sound gitu. Jadi kalau kayak di Aquarius mereka punya ISO booth gitu. Jadi ada live room-nya, ada ISO booth. Nah, itu bisa juga langsung ditaruh di ISO booth, si vokalis atau piano bisa langsung jadi semua gitu. Itu lebih excellent lagi. Bersih. Iya. Ya, problem nomor 1 sebenarnya bocoran. Cuman bukan berarti nggak bisa sama sekali itu. Cuman kita harus pertimbangin elemen apa yang kira-kira soft. Mungkin ya itu bisa di overdubbing lah barangkali ya. Tapi kan namanya live justru kita mencari nuansa bocoran ya. Cuman mungkin levelnya itu yang kita mesti maksimalin. Bukannya menghindari 100% kan. Just to make sure aja. Jadi, nah kalau kita bicara bocoran, nah ini sebenarnya si bapak tua Al Smith itu pernah ngomong, kalau mic bagus, mic mahal,
dia bisa merubah bocoran jadi ambience. Itu bedanya mic mahal sama murah. Itu penting, Iya. bener gue setuju. Off axis-nya. Itu istilahnya kalau kita bicara mikrofon, spill atau leakage itu bocoran. Kalau mic-nya bagus, off axis itu jadi ambience namanya. Jadi Betul. kayak gue pernah baca juga, misalnya ada brass section, terus ada cello gitu, cellonya di miking. Itu kalau lo pakai mic cellonya yang kurang bagus, itu nggak enak jadinya. Tapi kalau lo pakai mic cellonya yang bagus, it's okay ada bocor brass section, cuman jadinya kayak Betul. ambience untuk si brass sectionnya. Jadi ya Betul. makanya ya mic bagus juga nggak bohong sih ya, cuman Nggak bohong, ya itu. ya. Iya nggak bohong. Ya kalau lah ntar kalau perlu. Iya, gampang itu. Ya Nah, terus condenser lah gitu. ya. Nah, terus Om, ini kayaknya banyak yang tertarik pengen tahu proses rekamannya Glenn Fredly nih kan. Apa kita almarhum baru berpulang, kita semua kesedih banget. Cuman ada legacy pengalaman gak sih yang dialamin waktu live recording kemarin? Kesulitannya atau manfaatnya gitu. Pengalaman. Kalau kebetulan itu project di Lokananta buat DVD kan Glenn ya. Jadi kita benar-benar bawa barang dari Jakarta semua. Jadi mixer yang di Lokananta karena kan limited cuma 24 channel kalau nggak salah, terus ada sound card Motu kalau nggak salah gitu kan, analog dan sound card gitu. Kita input channelnya udah almost 56 kalau nggak salah ya. Jadi kita benar-benar harus bawa kayak big console digital dengan stage rack system gitu kan. Baru kita wiring instalasi semua dari nol. Jadi kayak kita approach kayak manggung sebenarnya, cuman nggak ada penonton gitu kan jadinya kan. Jadi ya bedanya kalau udah musisi-musisi yang sebenarnya, kalau kita bisa bicara session player, mereka mau rekaman overdubbing ataupun live recording nggak ngaruh gitu. Cuman tetap secara general tuh atmosfernya ada sih gitu ya. Maksudnya bukan nggak ngaruh, nggak bisa main, tetap bisa main enak gitu. Cuman kalau udah yang jago banget mungkin ada ekstra sedikit lah gitu. Cuman kalau yang untuk mungkin yang basic itu akan boostingnya banyak gitu. Cuman kalau konteksnya di Glenn itu emang ya bikin DVD live ada picture, jadi ya audionya nggak mungkin overdub kayak ya kan aneh kan, ngesingingnya juga susah gitu kan. Jadi memang mau nggak mau kebetulan kalau layout itu ya bicara sama director gambarnya kan, layoutnya mau di sini, jadi si Glenn-nya berlawanan sama drum. Pertama tuh live ya basic layout dulu lah, baru layout ya dulu. Kita ya layout penting gitu ya, karena menentukan spill bocoran mikrofon dan arah-arah mikrofon juga dari layout itu ya. Ya kita kan kalau mikrofon kan, kalau cardio itu ada off axis-nya ada rejection-nya kan. Rejection ya. Jadi kita maksimalin rejection-nya, pattern-nya gitu. Barangkali ada tipsnya ya. Biasa layout gimana yang paling optimum buat live recording biar aman? Layout yang bentuknya gimana tuh? Nah, kalau kita pikirin pertamanya, wah harus jauh-jauhan nih untuk biar nggak bocor. Tapi ternyata nggak juga. Karena kalau musisi, ya sebenarnya ada sweet spotnya lah gitu. Jadi nggak terlalu jauh, nggak terlalu dekat gitu. Kalau antara kuncinya sebenarnya kan yang laut sama soft ini kan si drum sama si vokal kan ya. Kalau gua minimal jaraknya 3 meter lah gitu, si vokalis ketemu bunyi simbal itu kayaknya kalau bisa agak dijauhin dikit. Kalau ini Glenn sih lumayan jauh lah gitu, lumayan. Jadi lawan-lawanan si drum sama vokal, baru yang selebihnya session player yang ngelilingin kiri kanannya. Karena ini kan buat pictures, jadi dia harus perlu eyesight juga, bisa saling lihat gitu. Jadi kayak bikin lingkaran lah ya, kayak bikin circle, jadi ya playernya bisa saling lihat gitu. Kalau kayak di panggung kan juga sebenarnya bisa saling lihat, cuman ke arah penonton gitu kan, semua ke depan, cuman agak-agak di angle supaya bisa saling lihat. Senternya di vokal biasanya kan, lihat ke vokal gitu. Kalau ini benar-benar lingkaran aja gitu, tengahnya kosong gitu. Jadi si Glenn-nya berlawanan dengan drummer. Itu pemilihan mikrofon dan channelnya gimana Om? Ada berapa channel yang dipakai dan terutama mic ambience-nya gimana? Terutama buat gue live tuh penting banget ambience. I think dari live recording itu ambience cukup penting karena itu kan pengaruh energinya, tapi nggak boleh jadi delay. Ambient is not delay. Iya.
ya kan? Jadi sebenarnya ada beberapa approach sih barangkali dari overhead drum itu pun jadi gini. Iya. Iya, jadi overhead itu bisa jadi ambience juga gitu. Kan jadi orang oke. kadang-kadang taruh mic di atas drum itu sangkanya simbal mic padahal itu enggak. Itu kan bisa jadi room mic lah gitu. Itu Jadi rumah. tergantung distance-nya. Barangkali ada overhead atau di atasnya lagi ada room lagi bisa juga gitu. Atau kita setting supaya si overhead-nya tuh simbal aksennya pas tapi dapat room-nya juga. Bisa jadi cukup dari overhead juga Betul. bisa gitu. Ataupun kalau cuma mau atmosferik bisa taruh di tengah-tengahnya kalau emang circle kan barangkali kan. Iya. Cuman biasanya kalau untuk Glenn ini kebetulan dia full in ear semua playernya. Jadi Oh, oke. Jadi nggak ada bocoran, nggak ada bunyi vokal. Jadi semua di in-ear kan. Jadi sebenarnya lebih ke bunyi drum, lebih ampli ada sih kayaknya. Ampli ada. Oke. Jadi si vokalnya nggak di-excite ke ruangan lagi gitu. Kalau I di see. konser kan biasanya vokalnya dibuka di monitor segala macam. Iya. Cuman bisa juga sih. Cuman kalau misalnya pengen lebih bersih ya full in-ear kayak Glenn itu sih. Cuman kalau mau ya agak kotor-kotor dikit cuman moodnya lebih dapat ya why not juga sih sebenarnya. Jadi nggak ada yang benar-benar harus gini gitu, nggak juga sih. Ada beberapa cara cuman ujung-ujungnya dicek juga audionya. Jadi memang ada toleransinya lah, kita push and pull ya antara bocoran sama monitoring sistemnya yang enak gimana gitu barangkali. Oke, ada yang nanya nih langsung, persentase ambience untuk live recording berapa persen, Mas? Kita ambience kalau misalnya pertanyaannya nih mungkin live untuk recording stage kali ya. Enggak, ambience untuk si instrumennya sendiri atau ini nggak bicara konser yang direkam kan, beda ya? Beda. Biasanya Mungkin sih, iya, ambience room aja ya. ambience room ya. Biasanya Gimana sih, cara model? biasanya kalau nggak semua instrumen sih. Biasanya kan yang kita pengen room itu drum biasanya atau vokal gitu. Tapi kalau kasus ini kan vokalnya nggak di-excite ke ruangan kan, jadi lebih fokusnya gue lebih room drum dengan bocoran-bocoran lainnya gitu. Kalau yang lainnya kan gitar sih ditodong, kalau yang lain-lainnya keyboard, bass kan direct sih mostly ya. Jadi kalau yang Glenn itu lebih ke room, cuman kalau orkestra ya itu, kalau orkestra string section barangkali kan ya ada porsinya ya. Cuman kalau mikir pertanyaannya berapa persen, sebenarnya lebih kita harus dengerin antara sustain note-nya dengan attack-nya gitu. Kita kalau udah berasa kebanyakan tuh biasanya attack note-nya itu udah hilang gitu. Jadi ya dibalancing lah barangkali ya. Balancing. Itu mungkin lebih di mixing kali ya. Iya, barangkali lebih di mixing. Jadi iya, yang pasti rekamnya harus di beda track, jadi bisa di proses mixingnya kan. Jadi ada dry, semua yang close mic, direct signal, sama room harus separate tracks. Jadi lebih fleksibel ya barangkali ya. Betul. Nah, ada yang nanya lagi nih. Untuk drum live yang Glenn tadi, ada tambahan trigger nggak biasanya? Nambahin sample sound nggak? Atau trigger mungkin? Kalau Ryan nggak ada trigger. Udah bunyinya luar biasa kalau Ryan. Enak banget ya? Cuma iya, dia emang punchy banget, emang dari source-nya, dari pemilihan snare dan tangannya juga sih menurut gua gitu, emang. Yes, betul. Benar-benar sound tuh poking banget ya, daknya tuh berasa gitu. Cuman memang dia ada variasi, bukan trigger sih, lebih ke snare 2 sama snare 3. Jadi untuk excite lagunya, aksen-aksen tertentu di pattern tertentu dia ada snare 2 sama snare 3. Jadi rich banget ya. Jadi selain bunyinya udah punch, ada variasi tone dari snare-nya itu yang gokilnya di situ sih menurut gua. Jadi nggak perlu trigger lagi, emang placement pemilihan tone snare-nya ada karena ada variasi 3 ya, ada yang rendah, ada yang tinggi dan ada yang normalnya itu. Iya. Berarti nggak ada first overdub dong? Overdub ada nggak setelah rekaman di overdub lagi gitu kemarin? Nggak ada lah gitu. Nggak ada, langsung semua berat. Wow. Berarti mereka pemainnya udah banget ya? Tight banget ya? Pemainnya udah kaliber gitu. Ya cuman ya pas itu berapa hari ya, gue lupa juga sih kalau bicara Glenn.
kita santai sih, jadi kayak holiday ya di sana kan, karena di luar kota gitu. Jadi moodnya santai. Jadi emang benar-benar ini boleh cerita dikit ya. Kalau tadi pengalamannya gue mau Bujana akhirnya dipanggil Gigi, gue megang Glenn Live ya gara-gara Proyek Lokananta ini. Padahal pada sebelumnya gue belum engineer pohanya gitu. Jadi kita balance control room. Ya kan kita kan balance kan. Jadi abis ngetik musisinya pada ke control room denger gitu kan. Jadi kan betul. Ya gitu deh. Iya. Nah menurut gue gini bro, kalau pemainnya kurang rapih, nggak sehebat-hebat pemain Glenn, pastinya kan ada proses overdub kadang-kadang kurang sempurna gini. Untuk direct sound itu kita bisa overdub, tapi ambience kan nggak mungkin di overdub. Ambience kan nggak mungkin. Jadi memang susah banget ya. Ambience tuh pentingnya segitunya tuh. Kalau untuk yang mainnya nggak rapi, mau nggak mau ambience-nya nggak usah deh. Kadang-kadang kan gitu ya. Iya betul. Bener kan? Resiko soalnya. Kadang-kadang dulu ada proyeknya si Ute tuh yang rekam, bukan gua kebetulan, si Moro zaman dulu rekam. Jadi kadang-kadang ambience kalau rekamnya nggak proper juga bisa jadi malah nggak fungsi jadinya kan. Kayak waktu itu live recording brass section, layoutnya nggak pakemnya Amerika gitu. Jadi placement ini begitu dibuka panning stereonya, trompet trombonnya placementnya udah nggak dipakai kayak gitu-gitu. Jadi nggak dipakai. Memang jadi memang kalau ambience buat overall buat overall itu kalau misalnya overall buat capture semua ya plus and minus karena resiko overdubbing tadi kan. Yes. Terus lagi kalau yang dry sebenarnya kayak yang overhead tadi kan udah ada bocoran tuh. Itu problem juga, misalnya gitarnya kita terlalu overdub juga. Antar bisa ada kayak facing gitu kan antara gitar yang bocor ke head. Jadi memang sebenarnya kita nggak bisa berbuat banyak secara editan ya. Karena memang ini udah harus yang benar-benar jadi ada toleransinya lah antara tempo sama pitch ya. Kalau denger rekaman zaman dulu Queen apa segala macam, Led Zeppelin mana ada yang diedit gitu kan, maksudnya. Jadi emang tapi kalau dengar-dengar juga mungkin ada notes yang bending atau tempo yang agak lari mundur gitu kan, itu feel menurut gue gitu. Jadi nyarinya arahnya bukan ke yang harus grid, harus tight gitu, nggak juga sih gitu. Makanya kalau yang belum pernah itu harus cobain. Jadi ada toleransinya. Oh temponya dikit, tuningnya melewat dikit, cuman asik ya udahlah gimana gitu. Barangkali safety netnya ya ada beberapa take gitu, jadi bisa comping lagi, bisa main comping, bukan diedit, barangkali di comping lah ya. Jadi di comping paling part yang ini kayaknya agak kurang, kita cari yang part yang sama atau dari take yang lain gitu. Barangkali 2-3 take selagu cukup sih gua rasa ya. Iya. Nah, ini ada yang nanya lagi nih. Waktu Glenn kemarin itu back sequencernya pakai sequencer nggak waktu live recording di sana? Kalau Glenn kan ada pemain sequencer, si Rifka kan. Tapi sequencernya itu bukan di playback. Kalau Rifka dia mainin live, jadi bisa ngikut. Kalau belum ada yang paham si Glenn itu sequencernya Rifka Rahman, dia pakai Ableton, dia bisa ngejar ke bandnya gitu. Jadi dibalik. Kalau yang konvensional kan playbacknya sequencer master, yang lain ngikutin kliknya ini kan. Kalau Glenn itu nggak, kadang-kadang bisa lepas dulu sequencernya, baru masuk lagi, tembak, lepas lagi. Gitu. Jadi si metronomnya tanda kutip itu sebenarnya si Ryan-nya gitu. Jadi benar sequencer bisa ngikutin drummer. Itu gokil sih. Itu hebat sih. Nggak ada. Itu gila sih. Rifka nggak ada lawan lah, udah emang. Itu maksudnya stop on off atau temponya naik turunin ngikutin? Barangkali dia bisa sambil di-tap sama dia. Sambil di-tap sama dia. Gitu ya? Wow. Iya. Jadi bisa nguber, dilepas. Iya. Wow. Ya ngobrol sama Rifa lah. Ntar interview dia kapan-kapan, gila tuh orang. Keren ya. Resiko juga sih itu, beda tempo dikit, belakangnya tuh ribet tuh. Resiko sih itu ya. Dia bisa, dia drummer lagi main, toto disodok metronom lagi gitu. Jadi
Memang Oke. sequencernya Glenn tuh lebih ke, kalau Riva itu ngisinya lebih ke tamborin, shaker gitu, lebih gitu-gitu sih. Sama ya backing Oke. vokal, kalau backing vokal yang layer lah ya. Kalau Hmm. musiknya semua sih live semua ya, cuman lebih ke elemen shaker apa yang tamborin sama backing paling ya. Sama loop, Iya. kadang loop juga nggak semua lagu, paling yang lagu lagu apa Hikayat Cinta ya yang ngedance banget gitu. Yes, Kalau yes. yang organik Nah, sih, ada. uh-uh. Nggak ada ya. Ada yang nanya lagi nih, kalau untuk live recording amannya input level berapa? dB. Uh, Mungkin kalau per channelnya ya, iya. Biasanya safety nggak ada netnya sih aturan sih. kan biasanya kalibrasinya kalau buat recording channel itu kan di minus 18 dBFS kan ya. Itu Hmm. itu yang maksimum ya, kita jangan lebih dari itu. Cuman kalau mau lebih safety net lagi, kita calibrate-nya di minus 20 dBFS untuk tone-nya. Jadi playernya bisa lebih dynamic. Sebenarnya minus 20 dBFS itu buat lebih ke orkestra sih. Karena dia bisa pelan, bisa kenceng. Teman kalau pop sebenarnya 18 dBFS headroom-nya tuh udah cukup gitu. Jadi 0 sampai dengan 18 dBFS. Kalau Nah, mix down kan minus 14 biasanya. 14 ya. Iya ya. Kalau kita rekaman di studio yang one by one kan mencari signal tuh sehot maksimum ya, tapi belum peak kalau bisa. Karena kita nyari the hottest level tapi jangan terlalu peak. Kalau yang live Iya. recording itu apakah perlu begitu? Karena kan resikonya terlalu hot juga spill-nya masuk. Beda nggak gain structure-nya gitu loh untuk Ya, live sebenarnya dan kalau di ya kalau jadi kan sebenarnya kalau kita buka preamp gain-nya terlalu gede, ada dua resiko kan. Pertama, audionya bisa distort dari preamp-nya ya, pecah. ketika loud signal ya kan. Kedua, converternya bisa clipping gitu kan. Sebenarnya kalau converter Ya. clipping ini bisa mungkin kalau converternya bagus ada fitur soft clip-nya kan. Ya, Kayak Apogee ada tuh. Apogee ada gitu. Jadi kita bisa mungkin nggak minus 18 dB full scale, kita gedean dikit minus 14, 12. Begitu dia apa namanya loud benar-benar dynamic, dia bisa ke clip dikit tapi bunyinya nggak berubah gitu, benar-benar Ya, soft clip ya. Cuman yang kita mungkin kalau buka gainnya gede, kita harus pikirin karakter preamp-nya juga sih. Karena kalau menurut ya. gue preamp ini juga ada dua kubu ya. Ada preamp yang benar-benar headroom-nya gede banget, misalnya kayak Millenia gitu. Jadi kita nggak akan takut buka preamp gede, signal gede, karena emang preamp-nya clean banget gitu. Jadi kita nggak akan takut distorting preamp gitu. Karena kita kan kalau bicara recording, jangan ada weakest link-nya nih. Jadi mic-nya udah headroom-nya gede, tahu-tahu pecah di preamp gitu, atau pecah di converter. Jadi kita lebih baik Stagingnya harus rendah bagus dikit. ya. Iya, karena kita kan rekaman 24 bit. Jadi kalau udah 24 bit sebenarnya agak rendah dikit juga nggak apa-apa gitu. Lebih baik Ya, aman. lebih ada safety. Kalau udah pecah sebenarnya, jadi ada dulu engineer luar apa gimana gue baca artikel. Jadi kalau engineer itu sebenarnya kartu merahnya cuma dua, Apa tuh? pecah sama noise. Iya, betul. Distorsi sama noise, kita harus di tengah-tengah gitu kan. Nah Iya. sebenarnya ini kita nggak pernah lihat meter juga pakai kuping bisa gitu. Kita cari Iya. jangan sampai pecah, kita cari jangan sampai noise. Kalau kita inputnya terlalu kecil, ntar pas mixing diangkat gede kan noise gitu kan. Noise Jadi floor kita maksudnya engineer ya. floor. Hah? Noise floor maksudnya Noise kan? floor. Iya, Iya, noise floor. Noise floor kan bisa dari preamp-nya, bisa dari converternya juga barangkali gitu kan. Bisa dari mikrofonnya, any kind of electronic pasti Ataupun ruangan itu sendiri ada noise floor kan, begitu noise dinaikin. floor-nya. Betul. Iya. Yes. Tapi kalau noise floor, gue lebih prefer agak noise dikit ketimbang pecah. Karena kalau noise floor Betul. kita udah ada plugin noise reduction kan. Plugin udah canggih-canggih. Kalau pecah udah, ya kalau pecah udah nggak Iya. bisa tuh, fatal. Pecah sebenarnya ada namanya declipping ya. Teman ya ada toleransi juga, nggak bisa clean Iya. banget, nggak bisa sih. Jadi Betul. gue lebih on the lower level. Mungkin kalau lo one take itu bisa optimum ya. Lo ulang dubbing kan ketahuan partnya kan, paling levelnya Iya. segitu, ya udah lo agak gede. Iya, iya. Cuma kalau live recording lo harus safety banget gitu. Anggap aja kayak Betul, konser betul. lah gitu kan. Iya. seru. Semoga gue jawab ya mantap. pertanyaannya panjang. Iya, banyak, nggak seru banget. Teman-teman kalau yang mau nanya, ayo sekalian mumpung orangnya lagi di sini nih, silakan langsung tembak aja. Nah, terus
live recording kayak gitu workflow-nya gimana Om sambil nunggu pertanyaan? Mungkin gue mau tanya pertama yang disiapin apa dulu, terus alat-alatnya apa dulu, bisa nggak dijelasin? Idealnya gitu, Biasanya preparationnya. ya, sebenarnya kalau kita bicara signal flow ya, signal flow itu lo either tracingnya dari depan ke belakang. Depan tuh maksudnya dari mikrofon, mic cable, mic preamp, converter terus, atau Hmm. kalau tracing dari belakang, misalnya apa dulu nih? Kalau gue lebih seneng tracing dari belakang, misalnya outputnya dulu, misalnya in ear monitornya dulu, gue siapin, misalnya, Hmm. oh sih bukannya stereo, kita harus make sure uh, input sendnya udah bener, stereonya nggak kebalik. Kadang-kadang, Tom gue kirim kiri, kok salah nih? Jadi kayak hal-hal Oke. sepele itu karena kita mungkin karena kita kalau udah big acara gede gitu, live recording gede, kadang-kadang kita kan nggak semua patching sendiri, kadang-kadang ada asisten atau Yes. kru studio dan lain-lain. Yes. Ya kita tetap harus recheck gitu, kalau nggak begitu udah jalan semua musisi on the spot gara-gara salah patching jadi nungguin kita gitu kan, jadi Benar. ngerusak mood gitu. Kita harus Iya. workflow-nya tadi kalau gue ngurutnya dari belakang gitu. Jadi misalnya kalau Glenn ini lebih ke in-ear monitornya, gain structure-nya dulu pertama, mungkin gue buka pink noise yang tadi calibrate mungkin minus 18 di outputnya, gue pink noise, terus buka level di mungkin kalau Ryan pakai mixer kecil lagi barangkali atau handphone amplifier, kita kasih marking dulu nih, kita levelnya calibrate segini, ntar kalau dia mau gedein kecilin ya nggak apa-apa gitu. Paling nggak kita Iya, ada iya, starting iya. point lah ya, katakan optimum level, kirim ping noise level sekian. Nah ntar kita begitu cek line, kita cek line juga habis itu. Pertama dari output semua musisi udah oke, kita cek input kan. Biasanya kalau input cek line sama Iya. kru lah gitu kan. Kita udah Yes. placement mikrofon, udah wiring, cek biasanya supaya orang nggak nunggu lama, kita tap satu-satu tuh. Kalau mikrofon di tapin. Kalau ngetap itu ya bisa sama kru sound juga bisa gitu kan, tapin. Kalau instrumen mungkin belum kecolok, pakai jacknya langsung di tap ke jacknya juga. Kita cek signal, udah baru. Biasanya gue nggak langsung semua musisi, biasanya kita drum dulu lah, karena kan drum itu sebenarnya satu orang cuman multi channel gitu. Jadi kita make sure satu orang ini udah happy dengan multi channel mic-nya dia kan. Jadi si input signal drumnya oke, kita balancing di control room, kita balancing di in-ear untuk si playernya, dan kita buka untuk yang pemain yang lain. Barangkali kan yang lain denger drum nggak sekencang si drummernya itu sendiri kan, bisa jadi yang lain-lain. Kalau kita udah sering sama bandnya, akhirnya tahu kan, oh yang ini Om Hari sukanya drumnya lebih ke kick aja atau gimana, atau ada yang lebih ke hi-hat-nya aja deh gitu kan, yang lainnya tutup nggak apa-apa gitu-gitu kan. Jadi kita cek line dulu, pasti kan udah cek sistem, cek line, baru biasanya gue per instrumen sih, drum, habis itu sama bass, sambil yang lainnya denger di in-ear-nya gitu. Kalau in-ear atau wedges atau kecil, one by one itu per instrumen udah oke belum ya, si player itu sendiri, baru yang lain, baru ya ke bass biasanya, atau udah bass baru drum sama bass main bareng baru. Jadi kita harus step by step, karena kalau kita langsung jreng bareng kan tracingnya lebih susah ya, maksudnya. Betul. Masalahnya di mana nih, kadang-kadang ada orang bilang bicara monitor nih, kurang gede. Sebenarnya bukan apa yang kurang gede, apa yang kegedean juga kadang-kadang menjadi pertanyaan gitu kan. Iya kan? Karena masking kan. Misalnya si pemain keyboard kok kurang gede, padahal gitarnya kekencengan atau apa, kita nggak tahu gitu. Karena kita harus monitoring terus lah gitu. Jadi kalau kita bisa step by step gitu, ketika mereka itu kan masih teknikal kan, artinya mereka belum di creative mind-nya mereka, karena kita nggak mau ganggu creative mind-nya mereka gitu. Begitu mereka udah in session, musical mood gitu, kalau bisa udah nggak ada technical issue lagi. Betul. Iya. Nah, kalau biasa rekaman live gitu, processingnya polos semua, apa ada processing di compress apa di EQ, bro? Kalau konteks sebenarnya gue bukannya sebenarnya ada kiblatnya kan, ada engineer yang suka benar-benar pure preamp aja gitu, ataupun
ada suka kompres juga, atau bahkan yang lebih agresif dia suka nge-EQ gitu. Sebenarnya EQ, betul. ya sebenarnya kalau kalau ya ini sebenarnya general aja ya. Kalau 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 bicara Glenn, karena kita kan sistemnya eh, apa namanya, konverternya langsung dari rak mixer live gitu. Jadi Oke. preamp-nya itu kiriman madinya langsung yang bener-bener emang pre proses gitu. Jadi yang Oh, gue oke. EQ itu buat di control room doang kan. Monitoring Control aja. room gue EQ. Oke. Monitoring, Ya. monitoring Ya. apa headphone semua monitoring gue proses. Jadi kita punya Hmm. inline system lah ya. Jadi yang ke Betul. apa namanya, ke proses buat monitoringnya aja gitu. Jadi track mentahnya Ya. karena bisa. Cuman kalau kita lebih di studio environment, sebenarnya pro dan kontra sih bicara processing ya. Gue pernah juga tag Samson gitu, pada waktu itu ada Tommy juga, lu sikat aja ini. Jadi emang awalnya kita juga nggak berani gitu, cuman memang ternyata kalau emang kita yakin sih nggak ada masalah juga gitu. Betul. Sebenarnya kalau bicara ini, sebenarnya kaitannya ya kalau udah engineer yang kita kirim mixingan keluar kayak ke CLA gitu, kalau track kita nggak ada gambaran gitu, maksudnya terlalu raw banget, mentah, lo karakternya mau kemana nggak jelas, yang mixing Ya. juga jadinya mencari-cari kan. Tapi kalau lo udah, Betul. oh gitarnya gue pengen present nih, ya udah lo EQ aja, atau mau reverb Betul. partnya ini, misalnya overdubbing, mungkin gue dari overdubnya udah ada reverb delay nggak apa-apa gitar gitu kan. Betul. Karena memang Ya. partnya mau kayak gitu gitu. Cuman kalau rhythm section sih mostly flat ya. Cuman kalau Ya. yang udah lebih pop arrangement, gitar-gitar feel gitu ya, menurut gue langsung wet aja nggak masalah ya. Mana aja ya. Oke, jadi menurut gue sih, gue simpulin, boleh kita processing asalkan kita yakin apa yang kita lakukan. Ya, karena kalau Iya. direkam di processing nggak bisa balik lagi. Itu kan nomor satu. Iya. Terus nomor dua, yang gue tangkap juga, processing itu boleh asal berguna untuk mood lagunya. Memang kalau lagunya butuh shape, apa namanya, misalkan gitar gitu. Memang kalau butuh distorsi harus kita distort dari awal gitu kan. Soalnya lucu Iya. kalau awalnya Iya. take-nya clean gitu. Begitupun ada reverb dari awal ataupun drumnya lebih harus kicknya harus cheap gitu kan. Mau nggak mau itu live recording harus di shape bentuk dari awal. Tapi bukan buat mixing detail ya. Ini cuma buat ngasih mood shaping di awal gitu kali ya maksudnya ya. Ya mungkin slope apa namanya, shape EQ-nya lebih gentle, maksudnya lebih lebar-lebar, nggak Lebih lebar. bukan Nggak kayak detail ya. Surgical. Iya, lebih ke apa, tonality aja sih, nyari tone Iya, aja, kurang shaping ya, bright. tone-nya ya. Lebih ke big shape aja sih, kayak kurang bright kick ya, Oke. bener-bener yang boost aja udah gitu. Cuman nggak usah yang Iya. berapa ya, 5 kilo 8 kilo, nggak usah ya, sikat aja gitu, shelving gitu kadang-kadang. Iya. Nah, ini ada pertanyaan dikit, ini agak menyimpang sih tentang mixing live nih. Katanya ada tips dan trik nggak reverb apa yang digunakan untuk mixing live performance biasanya biar berasa aura live-nya? Mungkin gini kali Ini pertanyaannya ya. Iya, ya, coba deh jelasin gimana. kadang-kadang tergantung juga ini, kita harus tahu juga kadang-kadang kalau ruangannya udah bergema juga nggak, Nah. bukan solusi. Iya. Jadi kita nggak, kadang-kadang memang kita punya limitasi ya kalau live sound ya. Artinya karena ruangan itu punya signature kan, punya signature. Kita bicara indoor terutama ya. Kalau outdoor mungkin kita bisa lebih kreasi, reverb type, lebih detail gitu. Cuman kalau live indoor itu udah bergema. Terkadang kita lebih baik di mixernya benar-benar dry, nggak ada apa-apa, teman, keluarnya lebih enak. Iya, jadi Iya, benar. sebenarnya ujung-ujungnya balik ke kuping. Kalau emang perlu reverb, kasih reverb. Kalau nggak perlu, udah enak, ya nggak usah gitu. Iya. Jadi nggak ada pakemnya sih sebenarnya. Iya. Iya, tergantung kondisi di Reverb type lapangan ya. apa sih? Iya, lihat kondisi lapangan. Mungkin kalau Wih. kalau tipsnya dikit, mungkin pilih tipenya reverbnya yang lebih berkarakter kali. Kalau yang reverb terlalu smooth, kalau di live tuh malah nggak Terasa fungsi kadang-kadang. Iya. Terasa ya. Jadi terlalu wet tapi nggak ada bunyinya gitu. Lebih baik yang kayak get reverb, misalnya drum atau apa plate yang agak gimana, apa spring reverb, cuman jadi maksud dan tujuannya jelas gitu. Kadang-kadang kalau yang smooth Iya, kalah sama ambience floor-nya kan kalau live. betul. Nah, terus dari pengalaman lu bro di live recording gitu, mana live recording yang paling berkesan? Apakah Erwin atau Glenn atau Gigi?
Atau Samson Nah, mungkin. kita kan tadi Gue denger Samson kan sampai gitar 12 track. Gue pernah denger tuh. Gue pernah ngobrol juga kan. Iya nggak sih? Gitar yang sampai 12 track. 12 mikrofon gitu. nggak 4 lah paling 4. Jadi memang lucu kalau Samson gue album ketiga apa keberapa yang benar-benar in charge banget. Pada saat itu ya di Aquarius. Lucunya itu pakai pita kan, mereka nih anak-anak. Sorry, putus-putus bro. Halo, iya. Yeah. Jadi lagi. halo. Lemot ya? Gimana tadi pertanyaannya? Sorry, lupa jadinya. Sam, kayak robot nih. Ini pakai efek bukan sih? Bro, suaranya tadi kayak robot bro. Halo, Bapak Tolong ulangin lagi. Nggak tahu, kayaknya punya lu di sana deh. Ya. Jadi ulangin lagi tadi apa pengalaman paling berkesan ya? Yang Samson atau yang mana gitu yang paling berkesan? Iya. Ya kalau kita kan temanya live recording ya. Sebenarnya kalau live recording gue ada beberapa lah. Tapi contohnya gue pernah Trisam itu di studionya DSS Mas Doni. Itu rekaman full album karena udah biasa live, cuman nggak punya albumnya. Akhirnya mereka ya udah deh kita rekaman album yuk. Trisam yang album pertama tuh Bujana, Topati sama Pahlawan ya. Itu problemnya di mana? Ada problem sebenarnya. Gue ingetnya problemnya bukan ingat bagusnya gitu. Kalau bagus udah pasti bagus lah gitu kan. Iya. Nah pada saat itu rekamannya di radar loh. Jadi rekamannya pakai radar 24. Tapi Mas Doni punya Mas Doni radar 24. Kita udah capture nih semua nih di radar. Pas mau selesai si Mas Bonto Topati kan pas lagi ngetik itu ada guide looping ya, ada guide looping. Cuman ini pelajaran besar buat gue buat clocking sih. Kita pindah device, cuman nggak nge-sync clocknya itu problem. Jadi gue rekam bandnya live semua di radar, ya kan radar tuh DAW juga, cuman kayak pita lah gitu kan. Bukan DAW kan. Begitu datanya di backup itu pindahin ke komputer DAW, terus musiknya dijajarin sama loop yang pecahannya aslinya itu nggak sync bro. Jadi sama-sama 48 itu big mess. Iya, jadi agak drift gitu karena clocknya nggak dibarengin kan gitu. Jadi gue lupa ya, akhirnya kayak Mas Bontot ngedit dikit-dikit gitu, digeser-geser loopnya. Jadi kalau live recording kita harus aware sama sistem kita sih yang pasti. Kalau apalagi kita mau combine system, combine system, pindah-pindah DAW atau pindah-pindah file gitu, itu kita harus aware sama masalah sinkronisasinya juga gitu. Syukur-syukur bisa di-sync pas lagi recording kan. Itu satu Trisam ya. Kedua, yang seru juga gue pernah bantuin Slang dulu rekaman scoringnya Get Married, namanya soundtrack film. Itu mereka benar-benar ngejam, bikin. Jadi karena itu kayaknya kesan pertama mereka buat scoring juga deh. Jadi si Bim di ruang take, drum full miking, gue di control room sama playernya gitu. Kalau gitar bass direct, kakak juga itu nyanyi. Jadi sambil lihat gambar, sambil ngejam gitu. Ulang. Jadi intinya cari-cari riff. Oh ini enak nih, ulang capture gitu. Ada yang spontan, gokil banget. Mereka juga gokil lah dengan karakter Slang. Slang, yoi, keren. Gila itu. Itu cukup simpel sih kalau monitoring cuman bim doang di ruang take, selebihnya di control room kita dengar bareng-bareng lah gitu. Cuman itu ada berapa scene ya, ada 5 scene apa berapa. Kita dapat modelnya itu pakai scene file gitu. Jadi kita udah rekamannya udah per menit detiknya yang di spotting di part itu. Cuman tuh gila sih, berkesan betapa kreatifnya mereka. Gue ngeliat juga dari situ memang kalau musisi yang top emang mereka bisa bikin tune atau riff atau apapun ngejam aja langsung jadi gitu. Gokil itu. Iya. Terus yang tadi yang kalau yang saat itu Slang sih itu luar biasa sih. Gua tercengang juga, lebih ke merekanya gitu. Kalau secara workflow-nya sih simple karena udah di studionya mereka kan, di Potlot gua take-nya cuman bawa badan doang,
Cuman mereka pada saat itu emang baru scoring film pertama kalau nggak salah. Jadi emang ada tambahan layar segala macam untuk bisa ngeliat video filenya kan. Iya, iya. Eh, Keduanya yang berkesan juga ya Erwin Gutawa, kita tur 6 kota sama Chris Dayanti kalau nggak salah tuh kan. Iya. Nah itu banyak materi yang udah Mas Erwin udah aransemen untuk live sebenarnya. Cuman pada saat itu udah mau masuk Ramadan gitu, ada satu single Assalamualaikum apa gitu. Belum ada single ini mau dijadiin single gitu, padahal udah ada lagunya, udah sering mainin, akhirnya rekaman itu. Kayak model kasus Trisam, teman kalau Trisam full album, kalau KD sama EG ini benar-benar single doang masuk ke Aquarius. Itu luar biasa tau nggak apa? 32 channel, gue inget banget. DAW-nya 32 channel, plus Pita 24 channel, ngesing bareng. Wih. Itu si Udin sampai nyolder kabel bro, di Aquarius kurang kabel gila. 50 Mungkin berapa tuh? bukan kabel input. Nggak, mungkin bukan kabel. Gue lupa juga yang di solder waktu itu apaan. Mungkin kabel Q-Mix-nya. Karena kan kalau string channelnya banyak, cuman kan kirimannya sama semua. Kalau ini kan ISO bootnya kepake semua, ada 3 ISO boot. Kalau waktu itu KD-nya di control room, jadi KD itu paling take 1, take 2 sambil nyanyi, selebihnya kayaknya overdubbing aja deh, vokalnya lebih konsen ke. Tapi bandnya semua live tuh di ada drum di ISO boot kan ada 3 tuh, piano, apa gue lupa, ada perkusi, ada drum, baru di ruang take-nya yang keyboard gitu, bass, gitar gitu. Itu gokil juga. Keren. Hai. Thank you banget buat sharing pengalamannya. Kita cuma punya 40 detik lagi. Jadi gue terpaksa harus closing. Thank you banget untuk sharing pengalaman sama kita, bro. Really appreciate it. Gue doain supaya terus sukses dengan karirnya dan setelah pandemi ini bisa aktif lagi. Buat teman-teman yang ketinggalan mungkin bisa nonton nanti di YouTube kita besok mungkin ya, dari awal kita ada terus di YouTube Audio Station. Nah, kita juga ada lelang setelah ini yang akan kita kasih lelang hari ini adalah ini alat portable speaker, tinggal tempel ke gitar, colok aja, ini jadi portable speaker. Dan ini biasa sejutaan, kita akan lelang murah banget nih. Nanti kita lihat aja setelah ini ya. Oke guys, gitu aja, thank you dari